Oke guys, selamat datang di channel apa? Channel Isun. Oke, di video kali ini mungkin gua kemarin-kemarin sudah baca guys tentang histori atau sejarah yang ada di Cirebon guys. Karena by the way, gua buat sekarang dan kemarin-kemarin juga udah beberapa tahun gua tinggal di Cirebon guys. Adapun itu asli gua sih bukan dari Cirebon. Cuma ini gua baca sejarah Cirebon yang ada korelasinya dengan tempat tinggal gua, yakni di Banten guys. Adapun itu sejarahnya apa guys? Sejarahnya tuh tentang perang saudara antara Banten dan juga Cirebon. Mau simak kelanjutannya guys? Tonton video gua dan kita bahas cerita ini di video gua. Buka celana, kencangkan celananya, sabuknya dikencangkan, dan kalau bisa pakai headset guys. Oke, kita ke videonya. Perang saudara antara Banten versus Cirebon guys. Kenapa sih bisa ada perang di antara dua kubu yang punya nasab yang sama, punya silsilah yang sama, yaitu keturunan dari Sunan Gunung Jati. Adapun itu historinya berawal dari ambisi Kesultanan Mataram atau penguasa Jawa pada saat itu untuk menguasai wilayah Sunda, terutama Banten dan juga Sunda Kelapa guys. By the way, Sunda Kelapa itu titik letaknya itu kalau nggak salah ada di Jakarta guys. Dan Sunda Kelapa itu termasuk wilayah kekuasaan dari Kerajaan Banten. Dua tempat ini merupakan tempat yang strategis untuk bisa dikuasai sebab di dalamnya itu terdapat pelabuhan-pelabuhan dagang. Maka daripada itu, Kerajaan Mataram ambisi untuk menguasai wilayah-wilayah tersebut. Sebelumnya, Mataram sudah berhasil menguasai beberapa pelabuhan di wilayah timur Jawa, guys. Tidak bisa dipungkiri, wilayah ini merupakan kawasan dagang yang strategis. Oke, kita kembali lagi secara sejarah. Wilayah Sunda Kelapa merupakan hak dari kekuasaan Banten setelah runtuhnya tahta Pajajaran, guys. Kesultanan Mataram atau Kerajaan Mataram ini yang kala itu dipimpin oleh Amangkurat I dan Cirebon dipimpin oleh Panembahan Girilaya yang merupakan menantu dari Amangkurat I. Adapun itu, sebetulnya di tahun kurang lebih 1400 Masehian guys, Cirebon sebetulnya merupakan kerajaan dan wilayah yang berdaulat. Namun dalam kenyataannya, Cirebon itu masih ada kayak bayang-bayang, tidak terlepas dari bayang-bayang Kerajaan Mataram. Sebabnya apa guys? Sebabnya adalah, ya tadi, raja dari Cirebon ini adalah menantu dari raja Kerajaan Mataram. Jadi Amangkurat I ini adalah mertuanya dari Raja Cirebon, Raja Girilaya guys. Nah, dengan kata lain, Cirebon tunduk kepada Kerajaan Mataram dikarenakan sang raja Cirebon adalah menantu dari Sultan Mataram guys. Maka daripada itu, kayaknya Cirebon waktu itu mungkin tuh tunduk sama Kerajaan Mataram guys. Lalu setelah itu, Panembahan Girilaya atau raja dari Cirebon ini mencoba untuk membujuk Banten guys agar tunduk pada kekuasaan Mataram. Raja Mataram Amangkurat I ini memanfaatkan kewibawaan Cirebon untuk takluk di bawah kekuasaan Mataram guys. Wah, ada apa? Berarti kan Raja Mataram ini licik gitu, memanfaatkan Cirebon dengan kewibawaan orang tuanya Banten itu mencoba untuk membujuk Banten tunduk kepada Kerajaan Mataram guys. Nah, dua utusan dari Cirebon setelah itu, Raja Cirebon mengutus dua orang yang bernama Jiwasraya dan Nawangsa datang ke Banten, namun mereka gagal
membujuk Sultan Banten untuk mengakui dan tunduk oleh kerajaan Mataram. Nah, setelah itu mereka berdua, utusan dari Cirebon ini, balik lagi ke Cirebon. Nah, orang Cirebon atau kerajaan Cirebon ini mengutus berikutnya atau utusan berikutnya adalah seorang Santana. Santana itu apa? Santana itu keluarga kerajaan, guys, yaitu Pangeran Martasari dan putranya beserta Tumenggung Wiratantaha. Nah, Pangeran Martasari disambut dengan meriah oleh Pangeran Adipati. Pangeran Adipati ini adalah pangeran yang ada di Banten, guys, dan juga putra Sultan Abdul Mali. Namun naasnya sudah didatengin oleh seorang Santana atau keluarga kerajaan, tetap dia gagal memujuk Sultan Banten. Sultan Banten ini tidak mau mengakui raja di atasnya selain Sultan Mekah, yang seiring mengirimkan surat kepadanya berisi pelajaran-pelajaran yang berhikmah. Nah itu guys, Sultan Banten tidak mau mengakui adanya raja, ada raja di atas beliau gitu, di atas Sultan Banten ini. Dan dia cuma mengakui Raja Mekah, Sultan Mekah gitu guys. Nah, kegagalan Martasari ini, Pangeran Martasari atau anaknya dari Raja Cirebon, itu membuat marah Raja Mataram, guys. Dan Tumenggung Singarungu ini marah dan menuntut bukti kesetiaan Martasari kepada Cirebon. Dia diperintahkan untuk menyerang Banten. Nah, dari situ, sementara sebetulnya Panembahan Girilaya rupanya merasa setengah hati, guys. Nah, si Raja Cirebon ini setengah hati dalam menjalankan tugas untuk menaklukkan kerajaan Mataram. Ya gimana guys ya, maksudnya dalam artian ini Cirebon sama Banten kan sedulur akur lah. Maksudnya kayak kita punya hubungan darah, sama-sama keturunan Sunan Gunung Jati, tapi kayak naasnya itu seakan-akan kita jadi domba, guys. Nah itu, setelah itu Martasari didampingi oleh Ngabei Panjang Jiwa memimpin armada berkekuatan 60 kapal berlayar menuju Banten, guys, untuk penyerangan. Nah, namun dari pihak Banten untuk meladeni hal tersebut, menyiapkan, jadi pasukan Banten ini atau kerajaan Banten ini menyiapkan 50 kapal pasukan. Jadi dari Cirebon itu mengirim 60 pasukan. Nah, dari Banten menyiapkan 50 kapal pasukan, guys, yang dipimpin oleh Lurah Astra Susila, Demang Wirapaksa, dan juga Demang Narapaksa, guys. Nah, Sultan Banten menjanjikan hadiah 2000 rial dan sehelai kampuh. Sehelai kampuh itu apa, guys? Sehelai kampuh itu kain kebesaran apabila memenangkan peperangan itu. Nah, setiba di pelabuhan Tanara, Astra Susila menunggu sambil bersembunyi di Tanjung Gede. Jadi kayak Cirebon ini mau menyerang. Nah, Banten mencoba untuk membuat taktik, mekanisme, atau kayak ya cara-cara penyerangan yang jitu lah untuk menyerang Cirebon gitu. Soalnya dari jumlah aja Cirebon itu kayak menyerbu menggunakan 60 kapal pasukan. Namun dari pihak Banten cuma 50 kapal pasukan, guys. Jadi kayak bikin strategi kayak gitu. Setiba di pelabuhan Tanara, Astra Susila menunggu sambil bersembunyi di Tanjung Gede. Narapaksa dan juga Wirapaksa bersembunyi di Muara Pasilian. Pada pagi hari itu, sebagian pasukan Cirebon di bawah Panjang Jiwa menyerah kepada Wirapaksa, gitu. Dia dikirim oleh Sultan Banten yang mengampuninya. Jadi kayak pasukan Cirebon tuh nggak ke situ semua, nggak datang semua lah. Maksudnya kayak mungkin ya kalau misalnya kita baca ilustrasinya, kayak gambarannya tuh ada 60 kapal pasukan itu cuma beberapa, setengahnya lah itu datang duluan ke tempat kejadian. Setelah itu langsung dikalahkan oleh Wirapaksa. Dia dikirim oleh Sultan Banten yang mengampuninya. Nah, ketika pasukan Cirebon lainnya tiba, mereka melihat senjata yang terapung. Nah, mereka nggak tahu kan. Jadi pasukan dari Cirebon yang lainnya itu tiba-tiba mereka melihat kayak ada senjata yang ngapung gitu tuh di lautan.
Mereka kaget dan nggak mengira dan nggak tahu bahwasanya Panjang Jiwa yang memimpin armada sebelumnya itu tidak dikalahkan tanpa adanya penyerangan, guys. Kayak ujuk-ujuk langsung kalah gitu, guys. Setelah itu pasukan Cirebon lainnya diserang tiba-tiba. Nah, setengahnya lah, maksudnya kayak kalau misalnya kita baca ilustrasinya kayak setengah, bukan kayak setengahnya, whatever, I don't know sih. Cuma kayak pasukan yang lainnya itu langsung diserang tiba-tiba oleh Astra Susila dan 2 orang Demang. Hanya 1 kapal yang selamat yang dibawa oleh Martasari, guys. Bayangin, 60 kapal perang itu cuma 1 kapal yang selamat. 50 kapal dirampas, para awak kapal tidak melawan, dibelenggu dan diturunkan di padang sumber Angsana. Lo bayangin. Nah, prajurit yang terbunuh kemudian dipenggal kepalanya dan dibawa untuk ditunjukkan kepada Sultan Banten. Nah, itu, guys. Jadi kayak setelah diserang nih, apa namanya, pasukan Cirebon ini terus dibawa ke padang itu, di padang sumur Angsana. Padahal prajurit Cirebon tuh udah minta ampun gitu, tuh udah nggak mau ngelawan lagi. Cuma naasnya waktu itu ya langsung dibunuh gitu aja, dan kepalanya dibacok lah, dibawa, dicincing, terus ditunjukkan kepada Raja Banten tersebut. Namun bukannya senang si Raja Banten ini, melainkan murka, marah. Karena apa? Karena prajuritnya itu begitu kejam kepada prajurit Cirebon. Nah, lagi-lagi sebetulnya Sultan Banten itu ya yang penting mereka mundur aja. Waktu itu tuh kayak, ya Cirebon saudara gua lah, katanya bahasa itunya. Ya namun naasnya ya udah terjadi kan. Terus ya si Raja Banten ini murka, marah gitu. Kenapa sekejam itu sama orang-orang Cirebon? Padahal orang Cirebon tuh ya saudara kita juga gitu. Cuma kayak pengen udah lu mundur aja gitu. Kalah aja, ngapain apa ya, tunduk sama Mataram gitu doang, kayak cuma ngusir doang. Ternyata prajurit dari Banten ini malah memenggal kepalanya atau malah membunuh pasukan-pasukan yang ada di Cirebon, yang dari Cirebon gitu. Nah, penyerbuan Cirebon ke Banten ini dinamakan Pak Cirebon, guys. Barangkali ada orang yang tahu atau teman-teman tahu lah kejadian-kejadian Pak Cirebon. Ya ini apa namanya ceritanya, guys, atau bisa dikenal dengan Pagarage. Perang ini terjadi pada hari ke-30 Ramadan, guys. Pada hari Lebaran, para prajurit Banten itu kembali ke kerajaannya. Dari sini kita bisa mengambil benang merah, guys, ya sebetulnya kayak kerajaan Banten dan juga kerajaan Cirebon lagi-lagi sebetulnya itu ada ikatan persaudaraan. Kita satu nasab, satu keturunan dari Sunan Gunung Jati. Namun naasnya kejadian ini terjadi, perang ini terjadi akibat adu domba, guys, menurut saya. Ya mungkin asik gitu loh, kayak ini Banten daerah gua gitu di rumah, dan Cirebon ya tempat gua sekarang belajar gitu. Dan itu adapun itu dua-duanya itu mempunyai terikat nasab ya. Kayak sama-sama keturunan dari Sunan Gunung Jati. Ya naas juga gitu. Worth it ya, jujur aja worth it buat gua baca, dan juga kayak ya ilmu buat gua simpen gitu kan. Dalam artian ini kayak sejarah-sejarah dulu sebelum Indonesia merdeka, karena emang 1400 Masehi kan Indonesia belum merdeka ya, guys. Ini masih daerah Nusantara gitu, daerah Pulau Jawa. Itu kan ya emang kerajaan Mataram mendomisi lah. Akibatnya ya emang terkena imbasnya sendiri gitu, guys. Ya mungkin video kali ini gue cukupkan terlebih dahulu. Barangkali ada beberapa kata atau cerita gue yang ada yang nyimpang, ada yang salah, karena gua ini dapat atau bacain ini dari history.com gitu, dari media, guys. Barangkali ada yang salah, mohon maaf gitu, karena gua lagi-lagi manusia yang cuma pengen tahu aja gitu. Mungkin gua cukupkan terlebih dahulu video kali ini. Kalau ada saran dan apa, kalau misalnya video ini muncul di FYP kalian ya, kalau misalnya kalian seneng ya bisa lah pencet tombol subscribe-nya dan bunyikan notifikasi loncengnya, guys. Adapun itu kalau misalkan video ini muncul FYP di aplikasi kalian, cuma kalian nggak suka dengan video gua, ya udah gitu, ngapain di like, ngapain di subscribe, nggak apa-apa. Gua sih kayak iseng-iseng bikin video juga, dan
ini juga buat pembelajaran buat gue bikin video ya karena buat ngibur diri gue juga gitu loh. Oke, see you next time, salam, bye bye.